Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Apa kabar untuk semuanya? Semoga sehat selalu ya guys, dan semoga kerjaannya selalu lancar dan rezekinya juga lancar. Amin. Oke guys, aku hari ini mau cerita tentang Cece yang ada di Hong Kong. Ini cerita curhat lah. Cece ini curhat. Dia katanya kerjaannya super mafat. Gimana kisah ceritanya? Ikuti terus ya. Oke guys, ini TKW Hong Kong juga. Dia kayak curhat lah, mungkin kesel, jenuh, gimana itulah. Dia curhat. Dia sudah 14 bulan di majikannya. Dia jaga anak sekolah, antar sekolah, pulang dan jemput sekolah. Ada nyonya sama tuan. Dan di rumahnya tuh kameranya berjalan guys ya. Gitu. Kamera berjalan. Ya ginilah Hong Kong ya guys ya. Kerja ke Hong Kong itu harus benar-benar penuh mental guys, penuh mental, batin, semuanya lahir batin harus benar-benar disiapkan. Dia itu sudah 14 bulan. Awalnya itu 1 bulan 2 bulan itu enak-enak aja, maksudnya majikan itu baik lah. Katanya sering keluar atau gimana, dikiranya kerja. Awal ke sana itu, awal masuk ke majikan baru itu, Cece ini sudah diberikan jadwal guys. Jadwal guys, jadwal apa saja yang mau dikerjakan di dalam rumah itu, apa saja tugas-tugasnya sebagai pembantu rumah tangga. Wis sumpek lah ya, karena kenapa, aku juga pengalaman juga jaga bayi seperti itu, dikasih jadwal. Akhirnya jadwalnya tuh wah macam-macam guys. Gini, jam 6 cuci muka, jam 6 gimana, jam 6.30 menyiapkan sesuatu yang di dapur untuk bayi. Jam 6.30 menyiapkan barang untuk bayi, persiapan bayi bangun. Jam 7 membangunkan bayi. Jam 7.30 memandikan mencuci wajahnya bayi. Jam 8 beri sarapan bayi. Seluruhnya dijadwal seperti itu guys, setiap hari. Dan setelah 2 bulan guys, mungkin masih mancing ya, tuan dan nyonya ini mancing agar cecenya ini betah, dikira majikannya itu kerja setiap hari. Padahal setiap hari itu keluar, jam 11 keluar, jam 3 kembali lagi. Nggak tahu, akhirnya sudah 2 bulan guys dapat di situ. Namanya nyonya sama tuan itu nggak pernah keluar guys, duduk standby di rumah. Ada kamera manusianya, ada kamera puternya itu, kamera rumahnya, pokoknya komplit lah. Nenek setiap hari ke sana. Cece itu ngikutin belanja ke pasar. Tuan dan nyonya selalu standby di ruang tamu, di atasnya TV kamera, di sentrong kamar, pokoknya yang menuju ke kamar itu kamera. Dalam satu rumah itu kameranya 3 kameranya, banget lah ya. Sumpek kan, kerjanya tuh sumpek. Akhirnya dia itu setiap hari itu masak, kerjaannya tuh ribet, gak meneng belas lah. Gimana ya, aku tuh merasakan guys betapa super sibuknya Cece ini, karena aku juga pengalaman seperti itu. Di jadwal, aku tuh banyak pengalaman guys, masalah majikanku sendiri tuh aku banyak pengalaman. Di jadwal, HP dirampas. Kalau ini kan HP-nya tidak dirampas, tapi cuma di jadwal, tapi nggak aku pegang HP guys. Lah,
Mungkin Cece ini jenuh atau gimana, dia tuh ingin notice tapi nggak bisa, bukan nggak bisa, maksudnya sama agent tuh disaranin jangan dulu karena nunggu finish gitu. Ini baru dari Indonesia, nunggu finish gitu loh. Terus sudah nggak kuat, bertengkar lah sama neneknya, sering tengkar lah sama neneknya. Orangnya guys, tuan dan nyonya tuh sama-sama maafan, wis lah podo edane lah intinya lah. Akhirnya nggak kuat lah, makannya nggak koper guys. Ini ceritanya kok cek persis sih kalau cerita aku jaga bayi. Dia nggak kuat nggak guys, udah buntet pikirannya, udah dia cari agen lain. Dan paspornya kan kebetulan memang sudah diambil dari agen yang baru, yang pertama itu. Akhirnya dia memutuskan untuk cari agen lain, cari majikan. Dia ngebreak guys, majikannya jahat, nggak dikasih itu, kan belum pernah finish uang itu loh. Kan biasanya gaji full, itu nggak gaji full karena sudah lepas dari agen itu, agen yang lama lepas itu. Jadi mungkin karena saking keselnya, pokoknya tanda tangan keluar, nah, hanya mendapatkan gaji 2000, terus uang apa-apanya totalannya pun nggak dikasih. Ya keluar begitu, anaknya mungkin sudah orang ngurus lah intinya, nggak ngurus itu, yang penting aku bisa keluar dari rumah ini gitu mungkin ya. Akhirnya dia keluar guys, keluar dari majikan itu, pindah majikan, dapat majikan kakek jaga kakek satu. Dia ngebreak lah. Sebelum masuk ke kakek satu, ke jaga kakek satu ini, dia kan nunggu visa di Indonesia selama 1,5 bulan, dan akhirnya terbang lagi ke sini. Kakeknya sudah enak di situ, kakeknya sudah jaga kakek dalam 1 tahun, ternyata meninggal guys kakeknya. Kasihan ya Allah. Ya inilah, kakeknya meninggal otomatis kan harus difinishkan, karena kan jobnya itu kakek. Kalau kakek meninggal, apa kalau orang yang dijaga itu meninggal, itu harus difinishkan gitu loh. Tergantung nanti majikannya itu mau kontrak lagi atau enggak, itu tergantung. Kalau dikontrak lagi di majikan itu ya kontrak baru. Dan kalau majikan meninggal itu harus laporan. Jadi kalau sudah meninggal itu kontrak yang sekarang itu diputus sudah gitu. Jadi harus pindah kontrak lagi gitu loh. Walaupun itu anaknya, kakaknya yang kontrak lagi, itu harus pindah yang kontrak baru. Itu meninggal guys 1 tahun, dan dia kayak pasrah ya, ternyata sudah enak-enak meninggal gitu loh. Dan dia cari lagi, sekarang kerjanya bersih-bersih rumah saja, malam cuma ngasih makan nyonyanya saja. Dia hanya bersama nyonya satu, tapi dia kerja nyonya itu. Sekarang hanya bersih-bersih rumah saja dan belanja gitu guys, karena mungkin dia yang majikan sekarang ngontrak pembantu karena rumahnya besar atau gimana, dia kerja jadi jaga, hanya jobnya hanya sama nyonya satu, bersih-bersih rumah gitu toh, sama masak. Sampai sekarang sudah mau renew kontrak lagi katanya, renew kontrak kedua gitu. Dia terus mau melanjutkan di situ katanya, enak. Nyonya masih muda, umur 50 lebih lah, dia masih sergap kerja itu gitu. Tapi di rumahnya punya kucing, ngerawat kucing itulah guys, satu itu, bersih-bersih rumah sama ngerawat kucing. Dia sekarang mau renew kontrak yang kedua, seneng lah, endingnya seneng lah. Ya itulah guys, perjuangan seorang TKW dimanapun. Mungkin aku yakin semuanya itu punya masalah ya, banyak lika-liku yang dihadapi, nggak langsung enak jadi TKW itu.
Gak ujuk-ujuk langsung duduk manis jeglak, enggak. Semuanya tuh butuh proses, butuh perjuangan. Enggak langsung dapat majikan yang langsung enak, enggak. Semuanya butuh proses, apapun itu. Semuanya tuh tidak instan, dan itu dalam hal apapun. Pokoknya dalam kehidupan ini memang butuh proses, nggak langsung ujuk-ujuk enak jeglak jadi pus, enggak lah ya. Inilah lika-liku seorang TKW yang akhirnya happy ending. Semoga seterusnya Cece ini dikontrak terus di majikan yang sekarang, dan semoga semuanya sehat selalu, lancar rezekinya. Jangan pindah-pindah walaupun tidak dikasih long service, misalkan lain kali tidak dikasih bonus, jangan pindah-pindah lah, cukup di situ saja. Males untuk pindah-pindah oyong-oyong ke sana kemari, ya kan? Nah, ambil positifnya, buang negatifnya. Ini sebagai pelajaran dan motivasi untuk TKW-TKW yang ada di manapun. Semangat, tetap berjuang untuk keluarga. Oke, cukup sampai di sini dulu cerita TKW. Semoga cerita ini bisa bermanfaat, menjadi pelajaran bagi teman-teman semuanya, dan menjadikan motivasi untuk teman-teman semuanya yang menjadi TKW dimanapun berada. Terima kasih yang sudah nonton, dan jangan lupa like, komennya, dan kritik dan sarannya. Sampai jumpa di cerita-cerita TKW berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.